Dibantu subscribe ya teman. Di dalam sejarah Kristen, menurut Basilides yang disalib Thomas, menurut Injil-Injil yang lain yang disalib Yesus Barabas, menurut Alkitab yang Anda yakini yang disalib adalah Yudas. Ini justru membenarkan kebenaran Quran. Apakah Anda tidak paham dengan narasi yang saya buat, saudara-saudara yang terkasih? Oke, kita lihat ya. Sudah saya katakan bahwa penyaliban Yesus tidak ada saksinya. Saksinya hanya istrinya, yaitu Maria Magdalena. Di mana ayatnya? Kita lihat. Ini menurut kekristenan sendiri, bro. Ya, kita lihat nih. Di sini dikatakan, mana ini? Nah, di sini dikatakan hanya satu murid yang menyaksikan penyaliban Yesus. Itu siapa? Kita baca ayatnya. Ya. Yohanes 19:25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Maria ibunda Yesus, saudara ibunya Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Hanya 3 orang yang melihat, hanya 3 orang yang menemani penyaliban Yesus. Yang pertama ibunda Yesus, yang kedua Maria istri Klopas, dan yang ketiga adalah Maria Magdalena. Permasalahan 1. Jonathan Nandar menyebut yang disalib bukan Yesus Kristus, tetapi banyak orang sesuai yang tertulis dalam berbagai kitab-kitab palsu, yang tidak diakui oleh Kristen. Nama-nama yang disalib itu yaitu Thomas, Yesus Barabas. Nandar juga menuding bahwa menurut Alkitab Kristen yang disalib adalah Yudas. 2. Bahwa penyaliban Yesus tidak ada saksinya. Saksinya hanya istrinya yaitu Maria Magdalena. 3. Dalil kesaksian ini didasarkan pada blog Henie Anglina yang menulis ulasannya berjudul, Hanya Satu Murid yang Menyaksikan Penyaliban Yesus dengan dalil Yohanes 19 ayat 25. Di dalam blog ini Henie Anglina menjelaskan bahwa 3 orang saksi penyaliban Yesus adalah Maria ibu Yesus, Maria Magdalena diksi Yesus dan Maria istri Klopas. Nandar menyebut bahwa murid Yesus yang menyaksikan itu adalah Maria Magdalena. Bahwa Maria Magdalena dituding Nandar sebagai istri dari Yesus Kristus berdasarkan blog Henie ini. Namun persoalan Maria Magdalena sebagai istri Yesus ini akan dibahas dalam kesempatan yang lain, dan sebagai awal bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar. Dalam ulasan blog Henie Anglina ini, seorang murid yang menyaksikan penyaliban Yesus itu, Nandar menuding bahwa orang itu adalah murid yang dikasih Yesus, yaitu Maria Magdalena. Namun setelah mencermati keseluruhan isi dari blog tersebut, tidak ada satu paragraf atau frasa atau kalimat yang menyebutkan bahwa murid yang dikasih Yesus tersebut adalah Maria Magdalena, atau tidak ada kalimat yang arahnya merujuk bahwa orang tersebut adalah Maria Magdalena. Blog tersebut juga tidak ada menyebutkan secara tegas tentang siapa diri dari seorang murid Yesus yang menjadi saksi dalam penyaliban Yesus. Namun Alkitab dengan jelas memberi petunjuk bahwa orang tersebut bukan Maria Magdalena. Lalu siapa orang misterius itu? Sebelum melanjutkan pembahasan ini lebih rinci, ada satu hal yang perlu dicatat bahwa pada saat melakukan klaim tidak ada saksi penyaliban Yesus ini, Jonathan Nandar telah mengakui bahwa Yesuslah yang disalib itu. Sekarang mari kita rinci bagaimana ada kesaksian tersebut. Penyaliban Yesus ini tidaklah terjadi seketika tanpa sebab. Pada awalnya para imam besar dan masyarakat lainnya dan Pontius Pilatus yang ikut terprovokasi para imam besar, merencanakan penangkapan Yesus untuk dibunuh atas tuduhan pelanggaran politik serta pengakuan Yesus sebagai Tuhan yang tidak disukai oleh para imam besar. Karena yang mereka ketahui bahwa Yesus ini hanyalah anak dari seorang tukang kayu bernama Yusuf. Yesus ditangkap di Taman Getsemani disaksikan para muridnya, oleh sejumlah bala tentara atau prajurit yang diperintahkan Pontius Pilatus. Penampakan ini turut juga disertai dengan kehadiran para imam besar di mana salah satu telinga dari hambanya putus ditebas oleh seorang murid Yesus, yang mencoba melakukan pembelaan pada Yesus. Maka kesaksian pada penangkapan ini adalah seluruh dari ke-12 murid Yesus, para prajurit kerajaan dan imam besar, serta seorang hamba iman besar yang putus telinganya. Kemudian Yesus disidang. Pengadilan terhadap Yesus dilakukan pada tanggal 14 Nisan, yaitu hari pertama hari raya roti tak beragi dalam Paskah Yahudi. Kitab-kitab Injil melaporkan ada 2 proses pengadilan yang berbeda terhadap Yesus yaitu, 1. Pengadilan Yahudi, dan 2. Pengadilan Romawi.
Namun Herodes dan Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan. Tetapi akibat tekanan massa, Pontius Pilatus memutuskan Yesus dikuhum mati dengan cara disalib. Kesaksian di sini adalah kedua penguasa Herodes dan Pontius Pilatus, para imam besar, para murid Yesus yang menatapnya dari kejauhan serta masyarakat yang melihat langsung pengerakan Yesus memikul salibnya dari kantor pengadilan Pontius Pilatus menuju Golgata yang diperkirakan kurang lebih 2-3 km. Di tengah jalan Yesus jatuh tidak mampu lagi memikul salibnya, karena dia sudah sangat lemah dengan darah yang mulai habis. Selama diinterogasi di penjara, Yesus disiksa dengan cambuk berduri paku hingga tubuhnya tercabik dan mengeluarkan darah banyak. Pemikulan salib dilanjutkan oleh Simon dari Kirene, dan menjadi salah satu saksi dari peristiwa ini. Kesaksian lainnya dari peristiwa ini adalah para bala tentara atau prajurit yang langsung mengeksekusi penyaliban Yesus. Dan para tentara inilah yang melakukan undi atas pakaian Yesus yang ditanggali sebelum penyalibannya, Yohanes 19 ayat 24. Kesaksian berikutnya adalah pada saat di lokasi penyaliban, Bukit Golgata. Yesus berbicara pada Maria ibunya, saat di kayu salib jelang kematiannya. Yohanes 19 ayat 25 dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26 ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27 kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dari ayat ini jelas tergambar bahwa keadaan di titik lokasi penyaliban tidak seperti apa yang disebutkan Jonathan Nandar tersebut. Bahwa di samping Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, ternyata juga dihadiri atau disaksikan oleh murid-murid Yesus. Yesus berbicara kepada murid-muridnya itu, yang salah satu darinya adalah murid yang dikasihinya. Yesus tidak menyebut siapa murid yang dikasihi itu, namun Alkitab memberi petunjuk seperti berikut, bahwa sebelum penangkapannya, Yesus melakukan perjamuan terakhir yang dikenal dengan perjamuan kudus. Peserta yang mengikuti perjamuan kudus ini adalah ke-12 murid atau rasul-rasul Yesus, dengan nama-nama seperti berikut. Yang disebut Petrus, Andreas saudaranya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes anak Zebedeus saudara Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Yesus. Tidak ada perempuan pada saat perjamuan kudus ini. Dalam perjamuan kudus ini ada percakapan di mana Yesus memperingatkan Yudas. Yohanes 13 ayat 21 setelah Yesus berkata demikian ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ayat 22 murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat 23 seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Ayat 24 kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Dalam percakapan ini, terdapat murid yang dikasihi Yesus tersebut. Maka dipastikan, murid yang dikasihi Yesus itu bukanlah seorang perempuan. Karena ke-12 rasul Yesus tidak ada perempuan. Pada Yohanes 21 ayat 20 menyebut Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Jelas ayat ini yang menceritakan suatu perjalanan Petrus yang diikuti oleh seorang murid yang dikasihi Yesus, adalah mengarah kepada murid yang dikasihi Yesus yang duduk bersandar di sebelah kanan Yesus saat perjamuan akhir dilaksanakan. Dalam peristiwa lain yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 1 kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2 di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Namun tak satu pun di antaranya yang mengetahui Yesus datang mengunjungi mereka di situ, hingga Yesus memanggil mereka. Yohanes 21 ayat 5 kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6 maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7 maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kisah ini adalah sepenggal kehidupan Petrus dan kawan-kawannya sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai nelayan. Selama mereka melaksanakan pekerjaannya, tak seorang pun dari rombongannya seorang perempuan yang pernah menyertai mereka bekerja. Yohanes menggambarkan bahwa murid yang dikasihi Yesus ini bahwa dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Pasal 21 ayat 24. Dialah Yohanes sendiri. Sedangkan Maria Magdalena, kadang-kadang disebut sebagai Magdalena, Madeleine atau Maria Magdala. Sosok ini merupakan seorang wanita, yang menurut 4 Injil kanonik Alkitab, sebagai salah satu pengikut Yesus. Tak cuma itu, Maria juga disebut turut menyaksikan penyaliban dan kebangkitan Yesus. Nama Maria Magdalena disebut sebanyak 12 kali dalam Injil kanonik. Lebih dari wanita lain, tidak termasuk keluarga Yesus. Jadi Maria Magdalena itu bukan salah satu dari murid Yesus, tetapi merupakan wanita pengikut Yesus. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas bahwa ulasan pada blog Henie Anglina yang menyatakan hanya satu murid Yesus yang menyaksikan penyaliban Yesus, di mana Nandar menafsirkan itu sebagai Maria Magdalena, bahkan menuding wanita ini sebagai istri Yesus sendiri, adalah bohong, hoaks dan merupakan bagian dari provokasi keimanan Kristen. Murid Yesus yang menyaksikan penyaliban itu tidaklah seorang tetapi beberapa murid, sesuai Yohanes 19 ayat 27 yang berbunyi, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, tergambar jelas tidak satu murid di lokasi penyaliban itu. Yonathan Nandar jelas melakukan penipuan sejarah.